Oke, kita cek ya. Jadi tadi itu di adalah kita punya di sini kayak gini ya. Kita punya massa partikel gitu ya. Seperti itu ya. Dia bentuknya ini awal ya. Jadi di awal posisi atau perpindahannya yang X1 itu kan 0, nanti X2 nya itu 0 juga ya. Kita sepakati dulu, kemudian V1 itu V0, nanti V2 nya itu 0 ya. Oke. Kemudian saat dia menuju T1 ya, tumbukan 1, berarti kan ini si partikelnya sudah menumpuk katakan sejauh L gitu ya. Berarti si X1 nya itu adalah sudah menumpuk L ya, dari sini menuju tumbukannya. Sedangkan si X2 nya atau si kotaknya itu belum bergerak gitu ya. Oke. Nah, dari sini ke sini partikel itu butuh waktu jarak dibagi kecepatan yang proporsional. Oke, gitu ya. Nah, setelah tumbukan gitu ya, setelah tumbukan 1, tumbukan pertama, artinya bendanya begini ya, M1. Nah, dia setelah tumbukan pertama otomatis dia mantul ya, dari keterangan di soalnya karena elastik maka dia mantul dan baloknya juga bergerak ke sana gitu. Nah, di sini kita bisa pakai yang M1 V1 ya, kelestarian momentum ya, ditambah M2 V2 itu akan sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen gitu ya. Jadi kalau kita kumpulkan semua yang indeks 1 dan indeks 2, berarti jadinya M1 V1 min V1 aksen gitu ya, sama dengan M2 tadi V2 aksen min V2 kayak gitu ya. Selanjutnya gimana? Kita buatnya sini. Ini dari kelestarian momentum. Nah, karena dia elastik sempurna, ada lagi yang harus kita consider ya. Kita consider itu berarti si energi kinetik di awal gitu, itu akan sama dengan energi kinetik di akhir. Nah, gitu kan. Sehingga kita akan punya katakanlah 1/2 M1 V1 gitu kuadrat ya, ditambah 1/2 M2 V2 kuadrat itu akan sama dengan 1/2 M1 V1 aksen kuadrat ya, ditambah 1/2 M2 V2 aksen kuadrat gitu. Nanti untuk 1/2 nya bisa kita singkirkan saja karena ada di setiap suku dan di setiap ruas. Nanti kita bisa dapat lagi-lagi kita buat seperti yang di sini. Jadi M1 V1 kuadrat min V1 aksen kuadrat kan gitu. Itu akan sama dengan M2 dari V2 aksen kuadrat gitu, dikurangi V2 kuadrat. Ada lagi bisa kita buat. Oh iya, ingat untuk A kuadrat min B kuadrat gitu ya. Kalau masih ingat ya, kita punya untuk yang A kuadrat min B kuadrat itu akan sama dengan A plus B dikalikan A min B gitu ya. Berarti di sini untuk ini akan menjadi M1
dikali V1 kuadrat, ini V plus ya, enggak sama aja sih, V1 ya, gitu ya, dikali V1 min V1 aksen ya, itu kan sama dengan M2 dikali V2 aksen min atau plus ya, V2 dikali V2 aksen min V2. Ini dari pelestarian energi kinetik gitu ya. Nah, coba kita bagi yang dua, kita bagi dengan yang satu. Jadi yang dua, jadi kita bagi dengan satu ya. Sehingga nanti yang di garis kiri ya, itu akan menjadi M1 plus V1 ya, 1 V1 plus V1 aksen gitu ya, itu akan sama dengan M1 nya hilang. Oh iya, betul. Sama dengan V2 aksen plus V2. Iya, berarti nanti dapatnya V2 aksen gitu ya, boleh, atau V1 aksen bebas ya, sama dengan V1 plus V1 aksen min V2 ini ya. Gitu. Terus gimana? Nah. Di sini kita udah dapat yang ini ya. Ini kita tuliskan di sini ya. Ini kita coba lagi ya. Sehingga M1 V1 min M1 V1 aksen ya, sama dengan M2. Nah, V2 aksennya kita ubah bentuknya, berarti V1 ditambah V1 aksen gitu ya, min 2V2. Ini berarti M1 V1 min M1 V1 aksen itu sama dengan M2 V1 ditambah M2 V1 aksen min 2 M2 V2 ya. Semua yang V1 aksen kita kumpulkan ya, bisa ya, karena berarti M1 plus M2 kali V1 aksen gitu, pindah ini pindah sini, yang lain pindah ke sini berarti ya. Berarti M1 min M2 dari V1 gitu ya, ditambah 2 M2 V2. Berarti V1 nya yang di sini pindah ke bawah, di bawah kanan. Berarti dibagi M1 plus M2 gitu ya. Jadi setelah V1 si partikel ini kan V1 aksen ya, V1 aksen ya, terus yang di sini V2 aksen ya, karena awalnya diam ya, V2 awalnya, berarti V1 aksen itu sama dengan dimasukkan itu M1. Oh ya, ada keterangan dulu,
masukkan ya. M1 itu sama dengan 0,2 kilo, M2 itu sama dengan 0,36 kilo. Berarti 0,2 min 0,16 gitu ya. V1 nya V0 itu ditambah, karena V2 nya 0 berarti bilang itu kita bagi dengan M1 plus M2, 0,2 tambah 0,3 berarti 0,5 ya. Ini sama dengan ini berapa ini? 8 min 2/7. 4. Kecepatan partikel setelah tumbukan saat balik dia 2/7 dari kecepatan awal ya, dengan arah berlawanan. Sini V1 setelah tumbukan. Kita kondisi lagi. Bentar. Jadi yang saya bilang V1 aksen itu sama dengan berapa tadi? M1 min M2 ya. V1 dibagi 2 V2 per M1 plus M2. Oke. Jadi V1 aksennya sama dengan min 2 per 7 V0 dan otomatis V2 aksennya itu si kotaknya itu yang pakai ini ya. Jadi V1 nya V0 plus V1 aksen ya, min 2/7 V0 min V2 nya 0, berarti sisa 5/7 V0 ya. Berarti si kotaknya setelah tumbukan itu juga sama dengan kecepatan 5/7 V0 ya. Jadi kita tuliskan, jangan berubah. V2 aksen sama dengan V1 plus V1 aksen min V2 ya. Nah ini setelah T1 ya. Jadi mantul gitu ya. Nah sekarang kita analisis lagi ya, menuju tumpukan 2 ya, tumpukan 2. Karena si partikelnya ke kiri dan si kontaknya ke kanan, otomatis akan ada namanya apa? Kecepatan relatif ya. Nah, berarti kan dia bisa V1 aksen boleh, misalkan V1 aksen min V2 aksen gitu ya. Jadi min 2/7 gitu di kurangi misalnya 5/7 ya, V0 misalnya kan sama dengan min V0 ya. Artinya si partikel mendekati dinding kotak yang kiri itu dengan kecepatan V0 ya. Jadi kecepatannya si V0. Relatifnya adalah V0 ya, atau V0 ya. V0 ya terus. Artinya dari sini ke sini ya, dari ujung dinding yang kanan menuju dinding yang kiri, nah, si partikel itu mendekati dengan kecepatan V0. Kecepatan partikelnya sendiri min 2/7, tetapi karena si temboknya mendekati partikel dengan 5/7, maka otomatis saya paham lah ya. Nah jadi intinya delta T ya, T menuju tumpukan 2 ini itu sama dengan lebih lagi L nya dibagi dengan kecepatan dia mendekati si tembok, yang berarti L per V0 gitu ya. Nah by this time ya, saat dia menuju sini ya, menuju sini ya, saat dia sudah menuju sini ya, itu otomatis kecepat perpindahannya yang ditempuh ya, yang ditempuh si S1 itu kan tadi tidak lain adalah berapa ini? Min 2/7 V0 ya, gitu. Min 2/7 V0 min 2/7 V0 kecepatannya dikalikan dengan time-nya T2 berarti L per V0 sama dengan min 2/7 L. Jadi saat menuju T2 ya, si partikel S1 ini berpindah
min 2 per 7 L. Sedangkan sebelumnya dia udah menempuh L, berarti X1 yang baru itu adalah L ditambah ini ya, min 2 per 7 L. Yes, itu dapatnya 5 per 7 L. Oke. Sedangkan yang kotaknya sendiri itu kan lagi-lagi V kali T ya. Ya, V kali T ya. Jadi kan ini 5 per 7 V0, T nya L per V0, berarti 5 per 7 L. Jadi setelah tumbukan nah saat kesini si partikelnya udah berpindah sejauh 5 per 7 L ya. Awalnya tadi partikelnya dari ke L, setelah menumpuk dia mundur ya sejauh min 2 per 7 L. Berarti kan sekarang dia sudah menempuh 5 per 7 L ya perbedaannya. Jika poin. Adapun kotaknya sendiri, awalnya dia masih diam di sini. Terus setelah menumpuk, setelah terjadi tumpukan, otomatis kotaknya maju dengan percepatan 5 per 7 V0 selama L per V0 gitu ya. Jadi dia maju sejauh ini dikali ini, alias maju bertambah gitu ya, tambah sebesar 5 per 7 L gitu ya. Oke. Nah sekarang setelah T2, nah tadi kan udah menuju T2, nah sekarang setelah T2 artinya apa? Jadi setelah tumpukan kedua gitu ya. Nanti kalau kita cari lagi ya, M1 V1 gitu ya, M1 V1 ditambah M2 V2 dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen gitu ya. Nanti V1 nya sekarang pakai yang satu aksen tadi ya, yang 2 per 7 V0 gitu ya. Ini pakai yang 5 per 7 V. Oke. Nanti dari kita dapatkan nanti ternyata si V1 aksen itu ternyata jadinya V0. V2 aksennya itu nanti 0. Jadi saat terjadi tumpukan kedua, setelah tumpukan kedua si kotaknya itu diam ya. Jadi bisa dibentuk awalnya begini ya, sini mantul gerak sini, kotaknya maju, partikelnya ke kiri, kotaknya ke kanan ya. Saat mantul lagi kotaknya diam dan partikelnya mantul kembali ke kanan sebagaimana sistem awal tadi ya. Nah nanti kalau kita hitung-hitung ya, otomatis dia kan partikelnya itu kan ibaratnya dari, anggap ini titik 0 gitu ya. Ini tumbukan pertama ini panjangnya L ya, dari sini panjangnya L, partikel maju ke sana, oke. Tumbukan pertama mundur sejauh tadi 2 per 7 gitu ya, 2 per 7 maju lagi, otomatis dia setelah mantul lagi maju lagi kotaknya diam. Nah jadi kotaknya diam sebenarnya L gitu ya, L mantul lagi gitu ya, mundur lagi berarti ini pantulan kedua. Ini pertama, kedua, ini pantulan kedua, ini first ya, kalau collision ini second collision, ini third collision gitu ya. Nanti ini fourth collision, nanti di sini ada fifth collision gitu ya. Nah di sini fifth collision ini tepat sebelum menyentuh ini yang ditanyakan di soal. Jadi si partikelnya sudah menempuh L-nya ada berapa? 1, 2, 3 L gitu ya, minus 1, 2 ada ini 4 per 7 gitu ya, L ya, tambah gitu ya. Ini kan di sana mundur lagi. Oke, jadi harapannya berapa? 21 per 7 dikurangi 14, 17 per 7 L gitu ya. Ini si partikel. Oke, ini si partikel. Nah, terus kotaknya gimana? Nah, lihat kotaknya itu di awal tadi kotaknya kan tertinggal sejauh L ya. Ibaratnya dia sama. Ini 57, sini 57, dia tertinggal sebanyak L. Berarti si kotaknya itu menempuh berapa? 10 per
7 L gitu ya. Ini si kotaknya gitu ya. Kotak. Oke. Oke. Ini X1 gitu ya. Partikel X1, ini X2. Nah, karena yang ditanya adalah X1 per X2, nah, gampang dari ini udah gampang ya. X1 per X2. Karena X1 nya 17 per 7, X2 nya 10 per 7, otomatis X1 per X2 itu adalah 17 per 10 ya, atau 1,7 ya kalau nggak salah. Tadi kalau pakai cara awam-awam dapatnya 18 per 10 ya, something ya gini. Sepertinya lebih dekat yang 17 per 10 sih. Oke.